Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan hari ini, begitu luar biasanya dikatakan di situ. Rasul Paulus sebagai seorang yang ahli di dalam bangunan Allah, yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Sungguh luar biasa. Anugerah Tuhan bagi Rasul Paulus yang menjadi seorang yang ahli bangunan rumah Tuhan atau bangunan daripada yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi seorang ahli bangunan yang cakap bukanlah suatu perkara yang mudah ataupun keahlian yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Tetapi harus dengan praktek dan selalu berlatih, selalu melatih dirinya, selalu belajar. Terlebih lagi dikatakan ahli bangunan daripada bangunan Tuhan. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Bangunan yang sangat berharga. Seperti bangunan-bangunan di dunia ini. Ketika bangunan itu nilainya semakin besar, maka keahlian yang membangunnya dituntut untuk menjadi lebih besar lagi. Ketika harus nilainya lebih tinggi lagi, maka diperlukan orang-orang yang memiliki kriteria yang lebih tinggi lagi. Demikian juga untuk kita hari ini. Demikian juga kita dituntut untuk menjadi ahli bangunan yang cakap dikatakan di sini. Ahli bangunan yang cakap dalam wujud yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menganugerahkan kepada Rasul Paulus. Tentu juga kita dianugerahi dengan hal-hal yang melayakkan kita, memampukan kita untuk membangun suatu bangunan yang diharapkan Tuhan untuk kita bangun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, tidak ada bandingannya kita dengan Rasul Paulus, karena kita adalah orang-orang biasa. Tetapi mari kita lihat dulu, kita bisa menunjukkan itu melalui diri kita sendiri, melalui keluarga kita sendiri. Ketika kita bangun di dalam firman Tuhan, setiap hari kita bangun di dalam firman Tuhan, sesuai dengan pengajaran atau firman yang ada di dalam kitab suci kita. Setiap hari, dengan porsi kita masing-masing. Tuhan akan berkenan akan hidup kita yang demikian. Sehingga seperti dikatakan di sini, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Yesuslah dasar kita. Dan itu yang disuarakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada dasar yang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kita kemudian membangun di atas dasar itu. Dengan hal-hal yang sangat berharga. Bukan harta duniawi yang kita buat menjadi dasarnya. Tetapi Yesus Kristus, firman-Nya menjadi dasarnya. Dan di atas itulah kita bangun diri kita. Kita bangun keluarga kita masing-masing. Agar keluarga kita itu menjadi suatu bangunan ataupun menjadi kesukaan Tuhan. Menjadi jalan berkat. Menjadi terang. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk orang-orang yang lebih luas lagi mungkin. Ketika kita dengan setia membangunnya di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita diingatkan juga untuk tidak meninggikan diri. Seperti tadi dikatakan tidak ada dasar yang lain selain Kristus yang menjadi dasar kita. Sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan diri. Untuk menyombongkan diri. Untuk menunjukkan kemampuan diri kita sendiri. Tetapi hanya ada kebanggaan kita. Yaitu kemurahan Tuhan yang selalu kita rasakan. Yang selalu kita tinggikan. Yang selalu kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemurahan Tuhan. Karena kita telah beroleh kemurahannya. Beroleh penebusannya. Sehingga kita pun harus membangun di dasar itu. Di dasar daripada Yesus Kristus dengan firman Tuhan. Kita telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita dengan setia membangun seperti yang Tuhan kehendaki. Maka bangunan itu menjadi bangunan yang kuat. Tidak seperti bangunan yang dibangun di atas pasir itu. Ketika hujan turun dan badai datang, menghantam bangunan yang di atas pasir itu, akan hancur lebur, tidak bersisa. Tetapi ketika bangunan itu kita bangun di atas batu karang, ketika angin, hujan, badai dan apapun yang menghantamnya, dia akan tetap berdiri sebab pundasinya, dasarnya adalah Yesus Kristus atau batu karang itu. Itu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sambil kita menantikan waktu kita akan meninggalkan dunia ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Sehingga ketika Dia datang, maka Dia akan melihat bahwa ada orang-orang yang tetap setia di dalam firman-Nya. Lalu Tuhan akan memberikan upah yang besar, kehidupan yang kekal, kehormatan bagi mereka yang selalu setia di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari tetap belajar, berlatih ya di dalam hidup kita sehari-hari. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Ketika kita merasakan begitu berat tantangan yang kita hadapi saat ini, belajarlah untuk melihatnya sesuai dengan pandangan Tuhan. Oh, ini waktunya saya belajar menyaksikan kemurahan Tuhan yang lebih besar lagi, pertolongan Tuhan yang lebih nyata lagi, sehingga kita akan bisa melangkahi ataupun menyelesaikan semua tantangan itu. Tidak mundur atau tidak putus asa ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah. Tetapi kita semakin belajar, semakin melatih diri kita untuk percaya kepada kemurahan Tuhan. Tuhan, saya tidak punya kekuatan, tetapi saya percaya kemurahan-Mu, kuasa-Mu akan saya saksikan dan orang-orang lain pun akan terberkati
atas setiap berkat Tuhan yang saya terima. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetap setia, tetap belajar, tetap melatih diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk semakin mengimani, semakin bertekun di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan tempat kami untuk mengadu. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi penolong kami di setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu datang tepat waktu, meski memang tidak seperti waktu yang kami inginkan, tetapi waktu Tuhan selalu menjadi yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang merindukan yaitu keturunan di dalam kehidupan mereka. Untuk setiap yang menyaksikan renungan harian ini di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, yang merindukan keturunan, kami berdoa ya Tuhan, bermohon kepadamu, biarlah Tuhan karuniakan keturunan bagi mereka masing-masing. Ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu berseru-seru kepadamu. Engkau akan selalu menolong mereka. Engkau akan selalu memperhatikan kami, melindungi kami di setiap langkah hidup kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.